Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya dapat bertemu lagi dengan ibu-ibu dan sekalian jamaah Masjid Nurus Sa'adah yang insyaallah dirahmati Allah. Terima kasih kepada Ketua Tamir dan pengurusnya Pak Subur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengisi acara jihad subuh ini, kuliah subuh. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah motivasi orang-orang yang senang mengaji, mencari ilmu, itu diberi motivasi oleh Rasulullah. Saya dulu ketika masih muda itu pernah mendengarkan pengajian di sana, di Pereng itu, di rumahnya Dokter Busono Bunyami. Saya waktu itu masih remaja. Itu ada seorang tokoh, dulu adalah Ketua Takmir Masjid Agung, namanya itu Pak Haji Noto Suwiryo. Sekarang namanya dipakai di perumahan Jalan. Dia mengatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi dengan menggubu-gubu dia itu menyampaikan itu. Dan saya waktu itu dengar itu dan sampai sekarang saya masih hafal kata-kata tokoh itu, yang artinya bahwa barang siapa yang berjalan dari rumah menuju masjid atau menuju majelis taklim untuk mencari ilmu, maka Allah akan menunjukkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita semua ini insya Allah dengan niat baik itu akan dimudahkan sama Allah menuju surganya Allah. Allahumma. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah membaca sebuah hadis yang panjang. Sepertinya itu hadis itu diriwayatkan oleh Muslimin. Jadi Allah itu mempunyai malaikat yang sangat banyak. Di hadis itu dijelaskan bahwa malaikat-malaikat itu pada berjalan-jalan itu mencari teman-temannya. Lalu ketika malaikat itu melihat ada sekelompok hamba Allah yang sedang zikir, ini kita kan semua zikir, mencari ilmu. Kemudian mengundang teman-temannya, ayo sini gitu. Terus didoakan. Jadi sekarang ini insya Allah malaikat ada di atas kita, sedang mendoakan kita semua pada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu ini yang sekarang sedang zikir ingat padamu. Itu doa malaikat. Kemudian Allah itu bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, apa yang mereka minta itu?" Lalu dijawab oleh mereka itu minta surgamu ya Allah. Kan kalau kita berdoa habis sholat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan.
Mereka minta surgamu ya Allah. Terus Allah bertanya, wahai malaikat, apakah mereka itu pernah melihat surgaku? Gitu. Dijawab sama malaikat, belum ya Allah. Sekarang seandainya hambaku melihat surgaku, kira-kira bagaimana? Lalu dijawab sama malaikat, pasti mereka akan tambah sregep, tambah yakin, tambah semangat dalam mencari ilmu, dalam beribadah begitu. Terus ditanya lagi sama Allah, lalu apa yang mereka minta lagi? Ya Allah, mereka itu minta supaya dijauhkan dari neraka-Mu. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Gitu. Belum ya Allah. Allah menjawab lagi, seandainya hambaku melihat neraka-Ku, kira-kira bagaimana? Lalu dijawab sama malaikat, ya Allah, pasti mereka akan lari ketakutan karena neraka itu mengerikan. Masya Allah. Lalu dilanjutkan lagi oleh malaikat bertanya lagi, Allah menjawab dan seterusnya. Jadi itulah yang pernah saya baca dalam sebuah hadis yang panjang. Apa yang tadi saya sampaikan itu saya baca di sebuah buku yang pernah saya hibahkan di sini. Bukunya berjudul apa Pak? Pak Subur masih ingat judulnya? Pengajian setahun ya. Pengajian setahun. Silakan dibaca nanti kalau habis subuh dibaca. Saya siap maghrib itu ketika sholat bersama istri saya baca satu topik. Sekarang sudah hampir selesai, tebal. Masya Allah, bersyukur sekali. Jadi saya sharing aja lah. Bukan saya lebih pintar, tapi ingin sharing aja supaya ada manfaatnya. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, begitu kan. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lain gitu. Lalu ada lagi satu yang disampaikan sama Nabi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Masya Allah, itu kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, memahami dan kemudian mengamalkannya. Masya Allah. Jadi saya berusaha kepingin seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, karena ini kita bahas benar-benar ada manfaat. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak sekalian yang saya hormati itu mengenai malaikat yang mendoakan orang yang syarih ilmu. Kemudian ketika dulu saya pernah ke sini, ya ini kan ketiga kali saya ke sini. Saya pernah menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu 3 bulan sebelumnya berdoa karena menghadapi bulan suci Ramadan. Doanya masih ingat semuanya kan? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadan, itu kan. Jadi menjelang Ramadan ini ada 3 hal yang diminta oleh Rasulullah. Ya Allah, berikanlah berkah pada kami di bulan Rajab. Sekarang Rajab sudah lewat. Dan bulan Rajab itu adalah bulan yang suci, yang di situ adalah intinya ada tanggal yang atau hari yang sangat penting di tanggal 27 Rajab, peristiwa Isra Mi'raj. Di mana Rasulullah itu dalam kesedihannya ketika istrinya yang dicintai meninggal, pamannya Abu Thalib juga meninggal, Siti Khadijah kan istri yang pertama itu, yang sangat setia dan sangat banyak membantu Rasulullah. Sedih sekali kemudian oleh Allah itu kesedihannya dihibur dengan peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari sana ke Sidratul Muntaha. Dan ini diabadikan dalam sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Isra ayat 1 ya. Di Bani Israil ayat 1. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
Innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Itu ayatnya bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kita bayangkan tempatnya jauh itu, kok bisa semalam sampai ke sana? Subhanallah, Masya Allah. Lalu dari sana setelah salat bersama di Masjidil Aqsa, kemudian di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha melalui berlapis-lapis langit. Saya membaca dalam surat Al-Mulk ayat 3 itu, alhamdulillah, langit itu ternyata berlapis-lapis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, itu ayatnya. Allah lah dia yang menciptakan langit itu berlapis-lapis 7. Jadi ketika Nabi itu Isra Mi'raj itu, ketika Mi'raj itu dengan menggunakan hewan yang namanya buraq ya. Buraq itu kisahnya itu ada kuda yang ada di surganya Allah yang selalu menangis karena apa? Ingin dinaiki oleh hamba Allah yang mulia. Ketika diberi kabar oleh malaikat Jibril pada perintah Allah, dia senang sekali. Lalu dia membawa Nabi. Nabi didampingi. Jadi dihibur sama Allah Subhanahu wa taala kesedihannya itu. Dalam perjalanan ada bau harum. Ya Jibril, itu bau apa itu? Oh, itu dulu ada seorang hamba karyawatinya Raja Fir'aun yang beriman itu. Dulu pernah disiksa oleh Raja Fir'aun gara-gara dia itu beriman kepada Allah dan tidak mau mempertuhankan Fir'aun itu. Sampai dengan suaminya, anak-anaknya dibakar semua. Lalu yang kecil itu juga sebetulnya juga paling dicintai. Sampai bayi yang masih kecil itu diberi petunjuk sama Allah, dia bicara, wahai ibuku jangan takut, surga telah menanti kita, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk. Karena kisahnya itu sebelum dia meninggal, nyawanya sudah diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah. Oh itu ya. Jadi dihibur, Nabi yang susah itu terhibur. Lalu berjalan lagi. Apa itu ya? Jibril, kok ada orang tuh gemuk, setiap jalan selalu jatuh. Itu dulu orang yang ketika di dunia itu sering makan barang-barang yang haram, riba, korupsi, uangnya triliunan, tapi dia itu haram, berdosa. Nah itu. Oh. Kemudian jalan lagi. Jadi Nabi itu yang sedih, merasa sedih itu jadi terhibur. Ada lagi satu lagi dalam perjalanan. Ya Jibril, itu apa artinya itu ada orang yang makan, ada hidangan makan yang enak, yang halal, ada yang bau busuk. Kenapa dia makan yang bau busuk? Wahai Muhammad, itu gambaran orang yang dulu ketika di dunia sudah punya istri, tetapi masih cari wanita lain. Nah, itu bidamin dari berbuat serong ya. Oke Pak Gugeng apakah serong kanan apa serong kiri kita nggak tahu ya. Yang jelas selingkuh apa nggih? Selingkuh gitu. Nah, itu bidamin. Ada lagi yang wah ini sekarang zaman sekarang mungkin nanti banyak sekali nih. Ada lagi ya Jibril, kenapa itu ada orang yang selalu memotong lidahnya itu? Oh Muhammad, itu dulu orang yang suka dusta itu, suka bohong, suka memfitnah itu. Begitu. Nah, jadi sekarang kalau dalam zaman sekarang kan mass media, medsos banyak sekali yang bohong kan. Saya aja sekarang jadi nggak percaya karena yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Yang palsu dikatakan asli, yang asli dikatakan palsu. Ya kan? Itu nanti naudzubillah dzalik, lidah nanti potong-potong. Nabi terhibur kemudian mulai Mi'raj. Mi'raj itu ke mana? Sidratul Muntaha ya. Pertama kali ke langit yang pertama. Ibu dan sekalian yang saya hormati, apakah yang dimaksud dengan langit pertama itu yang dinaiki oleh kita itu naik pesawat terbang? Bukan.
Kalau itu masih di bawah langit pertama, ya itu sebenarnya masih bisa terbang itu dengan aftur itu. Tapi yang setelah itu, langit yang pertama di situ Rasulullah itu bertemu dengan seorang hamba Allah yang besar tubuhnya, tinggi itu. Lalu bertanya Rasulullah, "Wahai Jibril, siapa itu Jibril?" "Oh, itu Nabi Adam itu." Nabi Adam itu, apakah Nabi Adam itu orang yang pertama diciptakan sama Allah? Bapak Ibu sekalian, jawabannya gimana? Iya apa mboten? Nggih apa mboten? Kalau saya jawab bukan. Jadi yang pertama diciptakan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah baru Nabi Adam. Sayyidil awalin wal akhirin itu. Jadi Rasulullah itu sudah ada nurnya itu. Jadi Nabi Adam adalah yang nomor 2. Oh, itu Nabi Adam. Assalamualaikum. Dijawab sama Nabi Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi engkau hamba yang soleh. Naik lagi ke langit yang kedua. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan 2 nabi. Siapa itu Jibril? Itu Nabi Isa sama Nabi Yahya. Nabi Isa itu masih hidup ternyata. Masya Allah. Kalau Nabi Yahya sudah meninggal. Lalu mengucapkan salam, sama dijawab. Jadi Nabi Isa itu nanti akan turun ketika Dajjal turun dan akan membunuh Dajjal. Kisahnya seperti itu. Naik lagi. Ibu-ibu pasti apa nih? Ke langit yang ketiga ketemu sama ibu. Ibu-ibu ada ibu-ibu kan? Nabi yang sangat bagus siapa, Bu? Nabi Yusuf alaihissalam. Salam lagi sama dijawab. Waalaikumsalam lahir Rasulullah Muhammad, hamba yang sangat soleh. Naik lagi ke atas, ke langit yang keempat. Masya Allah. Jadi buruknya itu berjalan cepat sekali. Masya Allah, karena ada sayapnya. Apalagi malaikat Jibril yang sayapnya lebih besar lagi. Nah, malaikat Jibril itu pernah dilihat sama Rasulullah yang asli itu. Ketika dilihatkan sama Rasulullah, malaikat Jibril itu sepertinya menutupi langit. Masya Allah. Ini hal-hal yang gaib yang harus kita yakini. Karena ini merupakan barometer keimanan kita pada hal-hal yang gaib itu. Kemudian langit yang keempat ketemu dengan Nabi yang sudah meninggal, tapi juga dihidupkan sama Allah, namanya Nabi Idris alaihissalam. Ini Nabi Idris itu pernah dulu kisahnya diceritakan sama pada Nabi itu. Itu Idris itu dulu pernah dimatikan sama malaikat Israel, kemudian ditanya, kan dihidupkan lagi sama Allah. Idris, bagaimana rasanya ketika aku mencabut nyawamu? Malaikat Israel itu bertanya, "Oh, dulu aku ketika kau cabut rasanya sakit sekali seperti ditebas padang itu 300 kali." Ngeri banget ya. Jadi sakaratul maut itu sangat menakutkan Bapak Ibu sekalian. Makanya kita kalau habis sholat jangan lupa itu, Allahumma ya Allah ya salam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, yang terakhir tadi, ya Allah mudah-mudahan Engkau mencabut nyawaku dengan cara yang baik karena sakit. Sehingga malaikat Jibril itu nyesel gitu. Wah, Jibril, Nabi Idris, kalau seperti itu sakitnya sebetulnya aku kalau tahu kayak gitu saya tidak mencabut kamu seperti itu, nyesel. Naik lagi Rasulullah ke langit yang kelima, ketemu dengan arwahnya Nabi Harun. Nabi Harun itu orang yang pintar ngomong, ahli orang pintar bicara. Jadi dia membantu Nabi Musa dulu ketika dakwah kepada Raja Fir'aun. Mengucapkan salam, dibalas lagi, selamat wahai hamba Allah yang mulia. Ya. Kalau yang berikutnya ketemu dengan
Nabi yang juga besar tapi lebih kecil dari Adam adalah Nabi Musa alaihissalam. Ini yang kemudian banyak terjadi dialog. Siapa itu Jibril? Itu Nabi Musa. Nah itu tuh umat yang banyak sekali itu umatnya kamu, umatnya saya Pak? Oh bukan, itu umatnya Nabi Musa, Bani Israel itu. Kemudian Rasulullah diberikan lagi oleh Allah. Ada umat yang lebih banyak lagi. Lalu Jibril mengatakan, nah itu tuh Muhammad, itu adalah umatmu yang banyak sekali itu. Gitu. Bapak dan sekalian yang saya hormati, kita kan belum pernah melihat Rasulullah ya. Rasulullah kan belum pernah melihat kita, kan dalam alamnya kan beda kan. Tapi nanti Rasulullah tahu kita. Bagaimana Rasulullah tahu kita? Dengan wajah kita yang sering untuk wudu. Kalau kita wudu bagus, maka wajah kita akan bercahaya. Nah, disitulah Rasulullah tahu itu umatku, itu umatku. Karena Rasulullah sangat sayang dengan umatnya. Ketika mau meninggal saja, selalu manggil umatku, umati. Ibu dan sekalian yang saya hormati, saya pernah baca sebuah artikel ketika Rasulullah itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku menciptakan langit itu miliknya siapa itu?" Dijawab sama Rasulullah, "Milikmu ya Allah." Nah, itu bumi yang ada di bumi sekarang ini, itu miliknya siapa? Milikmu ya Allah. Begitu. Lalu Allah tanya lagi kepada Nabi, "Wahai Muhammad, lah engkau milik siapa?" Lalu dijawab sama Rasulullah, "Hamba milikmu ya Allah." Gitu. Nah, ada lagi satu lagi yang ditanyakan oleh Allah kepada Muhammad, tapi Muhammad tidak bisa jawab. "Ya Muhammad, lalu aku Allah, Tuhanmu itu milik siapa?" Di sini ya, abang sekalian, Rasulullah itu tidak bisa jawab. Lalu Rasulullah menangis, kemudian Allah itu menjawab sendiri pertanyaan Allah. "Wahai Muhammad, aku adalah miliknya orang-orang yang suka bersolawat kepadamu." Paham ya, ibu dan sekalian? Jadi Allah itu miliknya orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Coba kita renungkan ayat Allah di dalam surat Al-Asr 56. Di sana Allah menjelaskan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat, mengucapkan salam kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah sholawat dan salam kepada Nabi. Jadi perintah, ini dasar hukumnya. Saya sebagai orang hukum itu selalu mencari dasar hukum supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu sah gitu loh, legal gitu, sah dan mantap gitu. Kalau kita itu ngajarkan sesuatu tidak ada dasarnya, itu jadi mubadzir. Nauzubillah min dzalik gitu. Jadi itulah yang saya alhamdulillah saya jadi sarjana hukum itu, saya jadi selalu mencari dasar hukum supaya mantap. Ya itu. Jadi ternyata kita supaya banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu juga zikir. Karena ucapan salawat ini juga merupakan zikir. Makanya judul atau topik di kuliah subuh ini saya beri judul keutamaan zikrullah. Kemudian kita akan nyambut bulan suci Ramadan nanti 1447 Hijriah, insya Allah. Kalau di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Sekarang Rajab sudah lewat, alhamdulillah kita sudah dikabulkan doanya. Lalu sekarang kita doa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik Ramadan. Hadirin hadirat jamaah masjid nulis syahadah yang saya hormati. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit yang ke-7. Ketemu dengan siapa di sana? Ketemu lagi dengan hamba Allah, Nabi yang sudah menjadi arwah, yaitu Nabi
yang orangnya besar dan wajahnya mirip sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa itu? Itu adalah kekasih Allah juga itu. Itu adalah bapak moyangmu juga itu. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif, yang sangat penurut kepada Allah. Assalamualaikum wahai Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera pada engkau ya Muhammad, hamba yang sangat soleh. Kemudian Rasulullah melihat yang itu banyak sekali itu bunga-bunga. Ibu-ibu kan senang bunga ya. Bapak-bapak juga ada yang senang bunga. Saya juga termasuk senang bunga itu. Bunganya tapi bunga surga kan luar biasa itu. Lalu Ibrahim berpesan kepada Muhammad. Wahai Muhammad, tolong sampaikan kepada umatmu ya, agar menanam pohon-pohon ini di surga ini. Lalu bagaimana caranya? Lalu Nabi Ibrahim mengajarkan, ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapan ini, kata Nabi, lebih berat daripada gunung Uhud, masya Allah. Jadi zikir itu luar biasa ya. Jadi kalau kita sering mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Saya sering mendengar itu mereka-mereka yang kalau menghantarkan mayit itu mengucapkan itu kan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu memang dianjurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan sekalian, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di situlah malaikat Jibril dalam kisahnya tidak bisa mengantar lagi. Ya Rasulullah, silakan kau mengantar pada Allah sendiri ya. Aku sampai di sini saja gitu. Kemudian di situlah yang kisahnya semua sudah tahulah, diperintahkan sama Allah. Pertama kali Rasulullah itu mengucapkan assalamualaikum, attahiyatulillah wassalawatu watthayyibah. Lalu dijawab sama Allah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamualaikum wa ibadillahis sholihin. Para malaikat itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kemudian menjadi bacaan ketika kita tahiyat ya. Setelah ringkas cerita bahwa setelah menghadap Allah, Rasulullah kan sujud. Ya Allah, Engkau telah memberikan kekuatan kepada Daud itu sebagai raja ya, bisa meluluhkan besi dan sebagainya. Engkau telah mengadukan kekuatan pada Nabi Sulaiman itu dan dapat bisa bicara dengan makhluk-makhluk halus, bisa menguasai mereka. Angin pun juga dikuasai. Bisa bicara dengan hewan dan sebagainya. Engkau telah memberikan kekuatan pada Musa dengan tongkatnya itu. Dan Engkau telah memberikan kekuasaan pada Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin-Mu ya Allah. Jadi Rasulullah merendahkan diri di hadapan Allah. Wahai Muhammad, aku adalah memberikan kelebihan kepadamu. Engkau kuberikan telaga Kausar, yang nanti kalau siapa saja umatmu yang beriman meminum telaga itu tidak akan pernah haus. Aku berikan suatu ayat yang tidak pernah kuberikan kepada nabi-nabi sebelum, yaitu Al-Fatihah. Ibu dan sekalian, ternyata Al-Fatihah itu luar biasa. Maka kita jadikan, kita tahu bahwa setiap sholat mesti kalau tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Ketika tadi imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Hambaku mengatakan, ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah memuliakanku, dan seterusnya. Jadi Allah itu membalas ketika sholat. Baik setelah diperintahkan sholat 5 waktu, ayatnya ada di surat Bani Israil ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Jadi dirikanlah sholat ketika
tergelincirnya matahari berarti duhur sama asar. Ila ghasaqil laili sampai dengan malam berarti maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajr, dan dirikanlah salat subuh yang tadi kita itu. Lalu kata Allah gimana? Inna Qur'anal fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Jadi kita itu salat subuh makanya pahalanya sangat besar sekali. Wong 2 rakaat sebelum salat subuh aja lebih baik daripada dunia seisinya ya. Pak Sugeng ya. Apalagi salat subuhnya ya. Masya Allah itu. Nah, inilah. Lalu sekarang setelah 5 waktu itu ya tadinya kan 50, kembali turun menghadap pada Musa. Musa mengatakan, "Ya Nabi, umatmu tidak akan kuat melaksanakan sehari semalam itu 50 kali sholat." Kemudian minta Allah dispensasi keringanan kepada Allah sampai Allah itu mengabulkan sampai 5. Itu pun juga masih dicegah sama Nabi Musa, umatmu masih belum kuat melaksanakan itu. Leres nama boten nggih? Leres nggih? Kan sekarang masih banyak orang tidak sholat kan? Udah ngatain kamu Islam, sholat dereng gitu. Alasannya mungkin mau pun pensiun gitu ya. Ternyata pensiun sibuk lagi. Kenapa sekarang pensiun belum sholat, Pak? Sekarang jadi MC ya? Ngomong cucu. Aduh. Jadi enggak sholat. Naudzubillah min dzalik ya. Udah ya selesai. Sekarang selesai. Masuk ke Saban. Bulan Saban itu ada yang mengatakan itu juga bulan suci, ada nisfu Saban. Nisfu itu pertengahan Saban ya. Jadi ada yang mengatakan berpuasa. Ternyata tidak ada ketentuan hadis-hadis yang sahih tentang itu harus puasa khusus, enggak, atau salat malam khusus enggak. Tetapi dianjurkan sama Rasulullah supaya banyak berbuat baik. Karena merupakan persiapan nanti akan menuju ke bulan suci Ramadan. Jadi mau puasa ya silahkan, asal jangan puasa sebelum Ramadan, diawali nggak usah. Jadi yang Senin Kamis ya biasa ya Senin Kamis gitu. Ya, sekarang saya akan mulai masuk ke kenapa zikir itu menjadi utama dalam hidup ini. Seorang Muslim itu sebaiknya bibirnya itu selalu zikir. Kapan saja di mana saja sebanyak itu. Sedang pingpong pun ya, Pak. Lagi pingpong kalau bisa jangan sampai lupa zikir ya. Zikir juga. Sebelum pingpong saja berdoa itu. Supaya nanti sehat, jangan sampai pingpong malah sakit ya. Olahraga apa saja itu. Jadi harus zikir kepada Allah. Bismillah lah. Nyemes juga bismillah itu supaya jangan sampai keluar gitu ya masuk. Ini nanti siang ada pertandingan di Unwiku itu. Pertandingan pingpong single ya. Insya Allah saya juga ikut meramaikan itu. Meskipun kalah ada masalah, tapi yang penting itu sehat ya. Bukan masalah kemenangan, tapi yang penting itu sehat. Silaturahim. Ingat. Baik, Ibu sekalian, zikir itu ternyata diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa HP silakan dibuka itu. Ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 42. Itu ternyata perintah Allah berzikir. Nah, di sini saja kita jadi mantap. Kenapa kita harus zikir? Kenapa setelah sholat kita zikir? Itu ternyata yang beritakan Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 41, Allah berfirman seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, kamu ingatlah kepada Allah, ingat yang sebanyak-banyaknya, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Lalu ayat yang 42-nya Allah melanjutkan seperti ini. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Subhanallah. Itu ayat 42-nya. Kamu bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi kalau tadi habis sholat kita berdoa, itu sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah gitu ya. Jadi kita supaya tasbih. Ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah yang saya hormati. Ada zikrullah
tahlil yang sangat istimewa. Saya baca dalam buku yang saya pernah saya hibahkan itu, pengajian setahun yang diriwayatkan oleh hadis Muslim, itu Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang membaca atau berdoa mengatakan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari bersama-sama. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari. Maka kata Nabi, orang ini sama seperti mendapatkan pahala seperti memerdekakan 100 budak. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, orang yang baca tadi sebanyak 100 kali dalam sehari akan dicatat oleh Allah dengan 100 kebaikan. Akan dicatat sama Allah, akan dihapus 10 keburukan. Dan dia sampai sore hari dia akan dijauhkan dari godaan setan. Masya Allah, luar biasa ya. Nabi kalau mengatakan pasti benar. Tuh, jadi orang yang suka itu. Saya alhamdulillah tadi pagi dibangunkan sama Allah jam 2 itu, setengah 3 saya dibangun sama Allah. Apa yang saya katakan, saya sering baca itu di WA-nya itu, Bapak ini Sony ya. Tadi ada bacaan alhamdulillahilladzi ahyana wa atama amatana wa itu yang saya ucapkan. Terus saya berdoa, bertasbih dan sebagainya, mengucapkan tadi itu. Tadi saya udah alhamdulillah sudah mengatakan di sini 100 kali itu. Karena luar biasa itu. Lalu apa kata Nabi berikutnya? Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, kalau mau ditambah lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka dia akan diampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim itu sahih ya. Nah, jadi silakan nanti dipraktekkan. Jadi ternyata zikir itu luar biasa ya. Jadi orang yang banyak zikir itu akan sangat disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat pada Allah itu penting. Makanya Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 152 mengatakan fadkurni adkurkum waskurli wala takfurun. Sadaqallahu alazim. Kamu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari nikmatku. Gitu. Masya Allah. Ya, jadi keutamaan zikir itu begitu. Jadi kita akan disayang sama Allah. Rasulullah itu juga hamba Allah yang sangat bibirnya itu penuh atau selalu zikir. Masya Allah. Jadi kalau kita kepingin dicintai Allah ya kita ngikuti Rasulullah itu. Jangan kita tidak mau ngikuti. Kadang-kadang kan orang hanya sholat saja ati Allah tapi tidak ati Rasul kan. Itu namanya ingkar sunnah. Yang baik adalah ati Allah wa ati Rasul. La'alakum turhamun. Gitu. Jadi kalau kita diberi rahmat sama Allah, dicintai Allah, yaitu harus ikuti Allah dan Rasulnya itu. Di mana itu Pak Is? Dasarnya bahwa kalau kita itu mengikuti Rasulullah, kita dicintai sama Allah. Di mana itu dasarnya? Silakan itu di HP dibuka itu surat Ali Imran ayat 31. Di situ Allah menyatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir. Ini firman Allah kepada Muhammad. Maka dia meminta kul, berarti katakanlah Muhammad kayak gitu. Supaya mengatakan pada umatnya. Firman-Nya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul. Itu firman Allah. Ali Imran 31. Kul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, kalau kau ingin dicintai Allah, kalau kamu benar-benar sayang pada Allah, yuhibbu, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah maksudnya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, menyayangi kamu.
wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu, dan Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masyaallah. Tuh, jadi kalau kita ingin disayang Allah ya harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Maka tadi di mukadimah kan sudah saya katakan bahwa wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa ikut Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh kata Allah, mereka mendapat keberuntungan yang besar. Di dunia bahagia, di akhirat insyaallah bahagia. Di dunia kan cuma sementara. Amal hayat itu ila mataun ghurur, ya kan. Itu jadi akhirat itu yang sepanjang masa tidak kenal mati lagi. Saya pernah ngirimkan atau sharing di WA di WA ini masjid ini ya, tentang masalah kehidupan di akhirat itu. Kalau yang baca mesti akan tergerak hatinya. Wah, begitu hebatnya gitu. Nah, sekarang kita menyambut bulan suci Ramadan. Waktunya masih ada kira-kira 15 menit. Ibu sekalian yang saya hormati, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya. Mari kita persiapkan diri kita. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberi kekuatan lahir, batin dan materi agar kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik. Untuk memperkuat kejiwaan kita, silakan nanti di rumah dibaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu tentang masalah puasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai dengan la'allakum tattaqun itu ayat 183. Wahai orang-orang beriman, wajibkan kepada kalian itu berpuasa sebagaimana telah kewajiban kepada hamba-hambaku yang telah lalu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, ya. Dan orang takwa itu memang sangat mulia. Derajat yang paling mulia adalah di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Lalu ayat 184 Allah menjelaskan kapan itu puasa, berapa lama itu. Disebutkan sama Allah, ayyama maddudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi bisa 30 hari, bisa 29 hari. Kira-kira kalau menurut perkiraan kapan nggih mulai puasa nggih, Ibu, Bapak? Tanggal berapa nggih? 18 apa nggih? Apa 19? Ada yang punya anggapan 18 itu tarawih, ya. Kemudian 19 itu mulai puasa ada. Nanti tanggal 20 Maret nanti insya Allah Idul Fitri ada. Nanti kita lihat saja, kita dengar saja berita yang resmi dari pemerintah, ya, insya Allah. Jadi itu ayam mamadudah. Amang kana minkum maridun awala safarin fa'idatu min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tata'a khairan fa huwa khairul lahu wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ayat 184. Jadi kalau misalkan dalam puasa itu kalian sakit, tapi kalau cuma sakit panu ya jangan terus medot, ya. Sakit gatal medot jangan. Maksudnya sakit yang benar-benar bisa membahayakan. Nah, itu boleh. Ala safarin, atau kita lagi bepergian, kita boleh tidak berpuasa, tapi mengganti di hari-hari yang lain. Bagi mereka yang sudah tidak mampu lagi, mungkin mbah kita, ya, atau ayah kita yang sudah tua, atau nenek kita, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa, tetapi mengganti dengan fidyah, memberikan sedekah kepada fakir atau miskin, kepada orang miskin. Berapa itu?
Ya tergantung orang tua kita itu kalau sehari makan berapa. Kalau pagi hari sarapan 15.000 ya. Kemudian siang 15.000. Malam 15.000 ya 45.000 kita kasihkan itu kepada fakir miskin. Gitu. Nah sekarang bagaimana kaitannya kalau kita tidak medot tapi kita tetap puasa? Kata Allah itu lebih bagus kalau kamu memang bepergian tidak medot ya, tidak tetap puasa boleh. Karena sekarang ini kan bepergian kemana-mana tidak mesti capek. Coba ibu-ibu sekalian kalau naik pesawat terbang itu apa capek? Kan enggak kan? Kalau kuat lebih baik puasa itu. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih bagus. Itu. Jadi dia namanya sehat mental. Lalu yang ayat berikutnya 185 disebutkan sama Allah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum as-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Intinya bahwa nanti kalau bulan puasa sudah datang, kamu berpuasalah. Maka menyambut puasa dengan senang hati itu bagus. Tidak seperti orang-orang munafik, fasik itu, orang kafir. Ujarku ingin nembe puasa kok puasa maning teko cepet banget ya. Ini namanya tidak menyambut ya. Tidak senang ya. Tapi kalau orang muslim mukmin itu senang, gembira hatinya. Karena apa? Ada hadis mutawatir bahwa Nabi mengatakan bahwa man soma ramadhana imanan wa ihtisaban hubirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman karena Allah dan ingin mengharapkan pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. 11 bulan yang lalu pasti kita banyak berbuat dosa. Apakah kepada Allah, mungkin salatnya belum betul atau sering terlambat, atau dengan sesama sering menyakiti. Itu akan diampuni semua Allah. Lalu pada malam hari juga Rasulullah juga mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menegakkan salat malam, kalau di bulan puasa namanya tarawih nggih? Tarawih. Karena iman kepada Allah dan ingin mendapatkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ibu dan sekalian, mungkin ada pertanyaan. Pak Is, gimana kalau sudah tarawih kok kita mau sholat tahajud boleh enggak? Boleh saja, ya boleh saja. Karena sholat malam itu kan setelah tidur. Kalau itu yang sebelum tidur kan tarawih. Tapi kalau sudah tidur bangun itu namanya sholat tahajud itu. Di Quran juga disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayam asa rabbuka maqaman mahmuda. Pada bagian malam kamu bersolat tahajudlah sebagai tambahan ibadah bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat ke tempat yang maqaman mahmuda itu yang paling tinggi, surga Firdaus. Masya Allah. Kalau Allah janji pasti ditepati, ya. Tuh, jadi kemudian kembali Allah mengingatkan, kalau kamu lagi berhalangan, sakit dan sebagainya, atau bepergian, kamu boleh tidak puasa, tapi mengganti dengan hari yang lain. Kenapa begitu? Kata Allah, Allah ingin memudahkan kamu, dan Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Artinya seperti itu. Jadi kita tuh dimudahkan sama Allah. Allah itu sangat bijaksana. Lalu berikutnya, dulu ada seorang hamba yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah itu dekat apa jauh? Kalau dekat aku akan berdoa dengan lemah lembut, tapi kalau jauh aku akan berdoa dengan keras ya Rasulullah." Maka Rasulullah itu dia kemudian turun ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'idata fastajibu li wal yu'min walahum yasudun. Itu ayat 186. Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu, di mana aku, terutama bulan suci Ramadan, katakanlah, aku sangat dekat dengan hambanya. Aku akan mengabulkan doa-doa hambanya. Apabila hambaku itu memohon kepadaku, tapi dengan catatan hambaku harus melaksanakan perintahku dengan baik dan beriman kepadaku. Itu syaratnya. Lalu yang terakhir, ini ibu dan sekalian mohon dicermati yang terakhir ini, yaitu 187.
Kenapa 187 ini diturunkan oleh Allah? Dulu pernah sahabat Nabi itu puasa itu sehari semalam, sampai ada istri sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, itu gimana suaminya kok nggak pernah menggauli aku, tidak pernah mencampuri aku di malam hari, apa nggak boleh ya Rasul? Maka turun ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir. Ukhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana basiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu wasrubu hatta yatabayyana lakumul khadil aswadi minal fajr wala yubasiruhun wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah wala taqrabuha kadzalika yubayyinu lahum ayatihi linas lahum yattaqun. Intinya adalah pada malam hari bulan puasa kamu boleh mencampuri istrimu. Kenapa? Istrimu itu pakaianmu dan kamu pakaiannya istri itu. Bayangkan puasanya halus sekali. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, kita boleh itu. Maka di situ setelah turun ayat itu para sahabat yang malam hari itu. Tapi dengan catatan itu nanti kalau sudah mulai malam silakan makan sampai dengan itu benang putih kelihatan, benang berarti fajar, berhenti. Dan nggak boleh lagi mencampuri istrinya karena apa? Disitulah kamu sedang itikaf. Jadi harus mulai puasa. Jadi kalau ada itu sebelum adzan kan ada apa namanya ya? Sebelum adzan ada peringatan apa? Itu berhenti. Jadi apa istilahnya ya? Imsak itu sebenarnya berhenti, jangan sampai makan sampai dengan malam dan kamu nggak boleh nyamburi lagi. Kenapa? Allah telah memberikan ketentuan itu supaya kamu jadi tahu, dan Allah itu memberikan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka tetap menjadi orang yang bertakwa. Itu saja ibu-ibu sekalian yang saya hormati, isi pengajian atau kajian subuh yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa zikir kepada Allah, zikirullah itu adalah merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kita marilah di mana saja, kapan saja, lagi senang, lagi susah, ingatlah kepada Allah. Karena apa? Ingat kepada Allah akan membuat kita menjadi tenteram. Surat Ar-Ra'd 28 di situ dikatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang yang zikir kepada Allah, insyaallah hatinya menjadi tenteram. Karena ingatlah bahwa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu menjadi tenteram. Apalagi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah wahda la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Wah, itu pahalanya paling banyak orang yang mengatakan itu di akhirat. Di dunia aja sudah diberi pahala, apalagi di akhirat nanti. Kemudian menjelang bulan suci Ramadan ini, mari kita berdoa, jangan lupa doanya Allahumma barik lana fi sabana wa balighna Ramadan. Ya, mari kita tutup dengan berdoa, Allahumma barik lana fi sabana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami semua di bulan Sabat ini dan hantarkan kami agar kami dapat sampai pada bulan suci Ramadan untuk menunaikan ibadah puasa dengan ibadah yang lain, ya Allah, yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka apa? Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa ya. Itu ada seperti ya, alhamdulillah.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.